Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, para ulama, para asatidzah, bil khusus guru kita pimpinan Pondok Pesantren Al-Banjari, Guru Kiai Jalil Muwardi yang kita hormati dan kita cintai bersama, orang tua kita Habib Salim Syahab yang alhamdulillah hari ini beliau berkesempatan hadir di tengah-tengah kita semua, ibunda kita Umi pengasuh Pondok Pesantren Putri dan seluruh keluarga besar Abu Yasyarwani. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam pemberian yang diberikan kepada kita. Saat ini kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mengingatkan kita terhadap hal-hal yang merupakan bekal bagi kita menghadapi hidup dan kehidupan, yang kita harapkan dengan bekal ini kita bisa menghadapi permasalahan dalam kehidupan dengan baik, dengan benar, sesuai konsep dan tidak keluar daripada rel yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya bisa membawa kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ulun hanya sedikit ingin mengingatkan diri ulun dan kita semua, karena sekali lagi bahwa tidak pantas rasanya bagi ulun untuk menggurui, Pak ya, karena banyak guru di sini, Pak. Kalau bicara di tengah orang awam gampang aja, tapi berbicara di depan guru-guru, nah ini jadi masalah. Ya. Saking besarnya masalah tuh kadang-kala ada orang bicara cuma tangannya doang, montongnya kada bersuara. Ada cerita ini teman disuruh Habib Umar dakwah, maka dakwahlah kita ke daerah di pedalaman. Yang diceramah ini orang Arab, Pak, orang Arab kampung. Boro-boro bahasa Indonesia, bahasa Arab usaha aja kadang sebagian mereka nggak paham. Cuma karena Amr guru, Amr Habib, majulah takalam wahid bin ashabina. Kemudian dia ceramah. Yang ceramah itu cuma tangannya kesana kemari, mulutnya nggak ada suaranya. Yang penting pede aja, terserah masalah apa yang dia ngomongin mah terserah. Ya. Ada juga yang ceramah, pokoknya nyerocot ceramah. Jadi jar kawan, ikam tadi pendera apa? Aku ada paham. Ujar nang ceramah ini aku aja kada paham nang penderakan apalagi orang. Ini masalah memang ya. Jadi kita berbicara di tengah orang alim itu masalah ya, enggak gampang. Atau tadi kita ceramah di tengah orang Arab, disuruh kita berbahasa Arab, sementara kita bahasa Arab masih sebiji-biji aja ngertinya, pahamnya. Ya, otomatis Allah aja lagi sudah bil qalb ya, dengan hati aja lagi. Nah ini tidak ada maksud sama sekali untuk menggurui, Pak ya. Kita belajar bersama, kita mengaji bersama untuk mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Dalam kitab yang terdahulu Allah berfirman kepada Nabi min Anbiya ibn Israel, ini tertulis dalam kitab Zabur. Kita tahu bahwa salah satu rukun iman itu adalah percaya dengan kitab-kitab Allah. Ya, kita tahu rukun iman ada 6. Yang pertama percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, percaya dengan kitab, percaya dengan dan seterusnya. Ya, yang kita ingin bicarakan di sini percaya dengan kitabnya. Maksudnya apa? Bahwa orang Islam wajib meyakini bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada nabi yang terdahulu di luar Al-Quran. Ya, yang wajib kita yakini adalah 4. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa, wal Furqan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maksud mengimani ini, Pak? Maksud mengimani ini adalah bahwa kita yakin memang sebenar-benarnya dan seyakin-yakinnya Allah menurunkan kitab suci tersebut kepada nabi-nabi yang sudah kita sebutkan tadi.
sampai Allah menurunkan situ saja yang wajib kita yakini. Dan memang kitab itu benar adanya. Adapun isinya kita ada wajib meyakini, Pak. Yang wajib kita yakini isi kitab suci adalah Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sudah meyakini apa yang ada dalam Al-Qur'an, otomatis kitab yang 4 itu sudah teryakini, sudah terwakili, Pak. Makanya salah satu kalam daripada para ulama, salah satunya Imam Nawawi Al-Bantani, dalam perkataan beliau kan, banyaklah ulama yang mengeluarkan perkataan seperti ini. Kata mereka apa? Rahasia kitab yang 4, yang 3 ya, Taurat, Zabur, Injil, itu terhimpun dalam Al-Quran. Dan rahasia yang ada dalam kitab suci Al-Quran terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Dan ini masih dihimpun lagi, Pak. Rahasia semua Al-Fatihah segala macam terhimpun dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan lebih spesifik lagi, Bismillah masih terhimpun di bawah titik, di bawah ba itu. Coba nah ini, ya. Ini merupakan apa? Sebuah gambaran kepada kita bahwa, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, sejahil apapun kita, manakala kita beriman dengan Al-Quran, kita percaya dengan Al-Quran, itu otomatis sudah mempercayai kitab-kitab yang terdahulu. Karena tidak ada kitab yang dijamin kemurniannya melebihi Al-Quran. Hanya Al-Quran yang dijamin, Pak. Ada garansi langsung dari Allah tentang penjaminan Al-Quran. Adapun kitab yang lain nggak ada, ya. Jadi kita boleh beriman dan percaya kepada kitab dan isi kitab yang terdahulu dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat kita, ya. Nah, di dalam kitab Zabur itu Allah berfirman apa? Haqqun 'alal 'aqil alla yashtigila illa fi thalasin. Kata Allah, sebaiknya orang yang berakal itu jangan banyak gawian di dunia ini, kecuali 3 hal aja, Pak. Jadi kita di dunia ini prioritas 3 hal aja sudah. Selebihnya jangan digawi. Kan kebanyakan pekerjaan mumet sendiri, ya. Jadi pekerjaan yang perlu kita jadikan standar prioritas itu 3 hal. Yang pertama, Mak, tazawudun lima'ad. Kita punya prioritas dalam hidup berbekal untuk menghadapi kematian. Ini kayak malaikat Israel lagi mondar-mandir di wadah kita, Pak. Udah tahu ini sebarang rumah ada aja lah. Sempat-sempat cetot sirene berbunyi. Ulun longgur jalani kemarin baru pulang kampung, Pak. Bulan kemarin di kampung kita itu sehari ada yang mencapai 3 orang meninggal. Ini masih keluargaan ini. Jadi bingung begitu malam Jumat hendak berkajian wadah siapa? Saya kong Marina, saya kong sepupu, saya kong keluarga. Ternyata keluarga semua, ya. Mondar-mandir malaikat. Ini terkurang pang sedikit sudahlah. Bulan ini alhamdulillah kayaknya santai sudah Israel. Bulan kemarin rame tuh. Di balik papan sampai katanya sampai lebih 30 orang sehari, ya. Satu sisi koyuhan orang penampuk sumur jar kubur, ya, bukan sumur, Bang. Penggali kubur di Kul 15 itu. Tapi ya seuyuh-uyuh mereka digaji, Pak. Mereka kan ada bonusnya. Baik, inilah hidup, ya. Tidak ada jaminan bahwa, ya mohon maaf, hari ini kita sehat dan kita muda. Tidak ada jaminan bahwa kakek kita duluan meninggal dari kita, nggak ada jaminan, Pak. Maka Allah mengatakan kepada kita supaya berbekal. Ya alladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Kan begitu dalam Al-Qur'an. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu perhatikan apa yang kamu persiapan untuk besok hari, karena besok lebih panjang, nggak ada malam-malamnya lagi, ya. Yaumul akhir memang hari terakhir, habis itu nggak ada malam-malamnya lagi, Mas, selesai sudah, siang malam udah tutup buku. Pada hari itu pertanggungjawabannya ada. Maka salah satu bentuk pembekalan kita adalah berada di majelis ilmu seperti ini. Luar biasa. Sering diceramahkan, sering diutarakan betapa banyak nilai majelis ilmu yang dikatakan oleh Nabi lebih baik daripada ziarah 1000 orang sakit, lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat, lebih baik daripada mengurus jenazah 1000 jenazah. Boro-boro 1000 jenazah, Pak. Rumah sakit dengan segera perlengkapannya sampai 30 orang aja bingung. Ini patwal bingung.
Apa yang mau dikawal nih? Capean udah bolak-balik. Ini cuma 30 orang ya. Apalagi ngurus 1000 orang. Tapi ini bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan hadir ke majlis ilmu. Sering sudah kita dengar hal seperti ini, tapi perlu untuk tikrar, untuk diulang-ulang ini perlu supaya menjadikan motivasi bagi kita. Ya. Ternyata sangat besar nilainya pada saat kita mempergunakan waktu kita untuk belajar. Dengan belajar inilah yang menjadikan fondasi kita dalam beramal. Amalan kalau tidak ada ilmu ya nggak bisa, Pak. Beribadah berhimat tapi ilmunya kada ada, meradau, ya nggak bisa, ngawur. Apalagi mohon maaf, orang berzikir apa segala macam, zikir bagus, tapi kalau tidak ada ilmunya bahaya. Makanya ada pertanyaan, Ustaz, kenapa katanya orang yang berzikir kok jadi stres? Bukan zikirnya yang salah, Pak, tapi ilmunya. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Kita tidak mengatakan zikir, semua zikir itu bagus, tapi manakala tidak ada ilmunya mengamalkan sebuah zikir, ini jadi masalah. Nah, inilah kita bersyukur bahwa masih ada guru-guru kita, masih ada habaib yang memberikan pencerahan kepada kita. Itu prioritas kita pertama. Ya, kalau pian hendak lebih spesifik, coba kalau lagi di rumah, Pak, tanyakan dengan diri kita, apa bekalku pada saat aku sakaratil maut? Tulis pian di situ. Cari pian seorang. Hah? Kalau aku nih sakaratil maut, hendak mati, Israel sudah datang, bekalku apa untuk itu? Cari, sudah. Yang pertanyaan kedua, apa bekalku pada saat dalam kubur? Hah? Kena pian cari juga itu. Kayak apakah pian cari terserah pian lah. Banyak aja guru sini pian bertakon. Insya Allah banyak kayak itu. Setelah kubur selesai, bangkit kita di padang mahsyar. Pertanyaan berikutnya, apa bekalku di padang mahsyar? Dan pertanyaan berikutnya, apa bekalku di depan mizan, timbangan amal? Modal kita apa di situ? Dan yang terakhir, apa bekalku melewati titian siratal mustaqim? Ada 5 pertanyaan, kita jawab masing-masing. Karena yang mengerti komposisi diri kita adalah kita. Kalau Imam Ahmad, manakala diri beliau dicambuk karena beliau beda pendapat dengan pendapat politiknya kerajaan, akhirnya beliau disiksa, dicambuk, beda pendapat. Dalam keadaan sekujur tubuhnya penuh dengan luka, penuh dengan lebam, bekas siksaan, bekas cambukan, beliau tetap sholat. Ditanya oleh murid dan anak-anaknya, ya Imam, sampean seperti ini kenapa? Istirahat sajalah, sampean sakit. Apa jawaban beliau? Man yamla'u suhifati ghairi, kata beliau. Siapa yang memenuhi catatan kebaikanku kalau bukan aku sendiri? Allahu Akbar, terus beliau salat. Sampai pada riwayat ada yang mengatakan beliau meninggal dalam keadaan salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan dan ini wajib kita perhatikan. Sekali lagi ulun kadang menggurui, kita mencari guru aja apa? Jawaban pertanyaan itu apa? Ya. Untuk sakaratil maut itu apa? Untuk di alam barzah apa? Mungkin nanti kita bisa mendengar tambahan dari Habib, bisa ini aman. Ada Habib kita, ada guru jalan ini aman aja. Ulun cuma bikin pertanyaannya aja, Pak. Banyak guru yang lain kan gampang. Itu enaknya banyak guru itu pas sebetulnya. Jadi kita tinggal bikin pertanyaan, yang jawab yang lain. Koreksinya siapa ya? Terserah koreksinya. Yang kedua adalah wa mu'natul lima'ash. Orang hidup itu, kata Allah, hendaklah berprioritas mencari pembiayaan untuk mengongkosi hidup. Ya. Jadi kita hidup ini perlu gawian, yang dengan gawian itu kita bisa mengongkosi hidup kita dan kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Ini perlu, Pak. Makanya jangan disalahkan. Jujur aja, ulun kadang-kala kurang pas juga lah. Ada ustadz mau buka usaha, kemudian dibully langsung. Apa bilang ustadz kok 42 berdagang? Lah bukan masalah itu, Pak. Memang disuruh, kita kan bercari. Masalah ustadz, masalah dakwah lain lagi, kan begitu. Nah ini, ya. Masalah berhasilan bangkrut itu urusan belakang. Yang penting coba, kan? Karena kita memang disuruh, ya. Agar apa? Agar kita ini tidak menjadi beban bagi orang lain. Pian kalau
mendengar ceramahnya Guru Zaini itu. Coba lihat di ceramah Sidin tuh. Ujar Sidin malah kayak ini, Pak. Ikam nangai amun hendak berdakwah sugih dulu di sini. Sidin sebagai itu kan. Coba cari tuh di rekaman-rekaman Guru Zaini. Ikam nangai kalau hendak berdakwah sugih dahulu. Kenapa? Supaya jangan berharap penurang di sini. Coba. Ini supaya hati kita ikhlas, hati kita bersih. Ini orang yang makamnya sempurna sudah, ya. Abuya kita, Pak, sebelum beliau membangun pondok ini, duit Sidin itu banyak. Jujur aja malah. Emas Sidin itu banyak. Abuya tuh mohon maaf, ini modal beli tanah yang pertama, Pak, jual cincin. Beliau ada cincin blue safir, ya. Ya, harganya waktu ditukar agak mahal. Katakanlah bahasa kita sekarang sekitar 500.000 nukar di Mekah, beli di Mekah. Begitu ke Indonesia ditaksir orang, dibeli orang seharga 7,5 juta. Beliau jual. Dan uang itu kemudian beli tanah yang pertama. Iya, kita bangun masjid yang ini. Sekitar 4 hektar pertama. Itu tahun 80-an, belum 90-an, Pak. Beliau itu ada modal. Jadi kita perlu usaha dalam hidup, ya. Kita perlu bekerja dalam hidup. Bagaimana para ulama kita, guru-guru kita, mereka mempunyai profesi. Habib Anis, ya, Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, Sohibus Solo, Habib Anis Solo, itu beliau punya toko, Pak, berdagang. Ini Habib kita ini, Masya Allah, Habib Salim. Wah, beliau ini bisnismen, Pak. Dagangannya berat nih, Hajar Aswad. Wah, bukan biasa-biasa. Tapi itu memang disuruh bahwa supaya kita ini apa namanya, ya, syukur-syukur kalau kita bisa membantu orang lain, kan? Jadi ada program hidup, bekerja, ya, berusaha untuk tidak menjadikan beban orang lain. Syukur-syukur kita bisa membantu orang lain. Nah, dan yang ketiga apa? Wa talabul ladzatin fil halal. Mencari kenyamanan dalam hidup, mencari refreshing enggak apa kayak itu? Mencari kenyamanan, mencari santai dalam hidup, tapi dalam hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah sumpek-sumpek di rumah, corona aja diurusi berataan lah. Ya sekali-sekali lah kita kemana, ke hutan, ngapain? Ya udah masak-masak di tengah hutan supaya ndak ada ini kan, jelas ndak ada orang kan di hutan. Abuya Syarwani itu dulu Sidin kalau sudah habis musim Ramadan waktu di Mekah itu keliling, Mbak, ke Mesir, ke Yordan, ke Syria. Waktu itu masih aman. Di antara foto-foto beliau itu apa? Masak-masak di perkebunan seperti itu. Nah ini, kita boleh lah, Islam ini bukan kaku, Pak. Islam bukan agama yang kaku, enggak. Paling nyaman Islam sudah, ya. Kita dipersilahkan mencari hal-hal yang menyenangkan kita, bikin kita happy. Tapi happy-nya dalam hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita biasa perbedaan pendapat antar ulama, ya. Contoh gini, ya. Kita nanti masuk bulan Safar. Di Safar itu kan ada istilah arba mustamir. Arba terakhir di bulan Safar. Banyak ulama mengatakan di situ turunnya bala dan segala macam lah. Tapi kalau tradisi kita di Hadramaut, Pak, beda. Di Hadramaut berapa tahun dulu di sana, kalau arba mustamir oleh Habib Umar, kita dibawa hiburan. Kemana? Ke kolam renang, Bib. Jadi kita berenang, Bib, arba mustamir. Ini mazhabnya Hadramaut, ya. Kita masak-masak di sana, baru kita makan-makan. Kenapa? Ya hari miliknya Allah, kata beliau, nggak beda lah semua. Ini pendapat. Artinya apa? Yang ulun ambil di sini adalah refreshing perlu, ya. Mencari pencerahan, mencari kesan perlu, tapi dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang baik. Ya nggak salah lah kalau bapak-bapak mengadakan perlombaan tarik tambang, Mama. Ya biar rame. Dengan syarat pakai gamis gitu, ya, atau perlombaan renang dengan syarat besarung. Wah ini rame, Pak. Jangan bikini, jangan mau bikini kan boleh. Iya, ya. Jadi ramenya itu, ya. Kita, ya tetap aja main bola, dikasih bola sama Habib, tapi pakai sarung semua, Pak. Main bola pakai sarung rame, Pak. Iya, ke kolam renang, iya berenang, iya, tapi pakai sarung juga, nggak ada yang pakai celana pendek, nggak ada. Ini hal-hal yang diberikan oleh percontohan oleh guru-guru kita bahwa
Hidup itu jangan tegang ya. Ini sudah uyuh banyak masalah, tegang lagi, salah-salah nanti Pak. Santai sajalah menghadapi kehidupan, cari hal yang bisa membuat kita rileks, tapi dengan catatan bahwa hal-hal yang membuat kita rileks ini dalam konsep yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 prioritas hidup kita Pak ya. Berbekal untuk menghadapi kematian, bekerja untuk mencari perbekalan dalam kehidupan, dan yang ketiga, carilah kenyamanan, carilah hal-hal yang menyenangkan hati kita dalam konteks barang tersebut dihalalkan oleh Allah. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.